Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching model Tirta. Perkenalkan kami CGP Angkatan 5 yang akan memerankan praktik coaching yaitu Ibu Ima B. Julianti, Pak Irwan Alimuddin, dan Pak Herman. Kami semua akan memerankan praktik coaching dari pra-observasi, observasi sampai pasca observasi. Selamat Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Irwan. Selamat pagi Bu Ima ya. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana keadaannya Bu Ima pagi ini? Alhamdulillah baik. Pak Irwan bagaimana keadaannya juga? Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, baik sekali Bu Ima. Saya semakin baik juga melihat keadaan Bu Ima sehat-sehat hari ini. Apalagi insya Allah kita Bu Ima akan mempraktikkan sebagai coach besok insya Allah. Tentunya banyak persiapan yang tentunya Bu Ima akan mempersiapkan itu. Kalau boleh saya tahu Bu Ima, mohon maaf ini rencana aksi Bu Ima besok, target yang akan dicapai itu apa Bu Ima? Ya, baik, terima kasih Pak Irwan. Insya Allah besok umur panjang saya akan melakukan coaching bersama teman rekan CGP. Yang pertama adalah saya ingin menggali informasi terkait persoalan yang coachi rasakan, tujuan utama apa yang harus dia capai. Terus yang berikutnya menggali adakah prioritas untuk dari apa yang sudah dia temukan. Ya, yang berikutnya adalah strategi apa yang harus coach ini pikirkan dari persoalannya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana jangka waktunya ya dalam dia mengambil rencana itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah ukuran keberhasilan rencana aksinya itu. Si coach itu seperti apa, nanti saya akan berusaha menggali informasi dari coach nanti. Terus yang berikutnya adalah bagaimana cara ketika dia mendapatkan gangguan, mengantisipasinya seperti apa. Dan yang terakhir saya akan memberikan dia semangat atas apa yang sudah dia berikan, serta potensi yang sudah ada sama dirinya sebenarnya yang sudah insya Allah besok bisa saya gali ya. Seperti itu barangkali Pak Irwan. Artinya pasti Bu Ima punya prioritas utama ya dari strategi yang Ibu akan katakan tadi itu, bahwa prioritas utama memang bagaimana kalau saya tidak salah tadi Ibu mengatakan bahwa si coach ini bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi sendiri gitu kan. Iya betul sekali. Berarti prioritas Bu Ima ini seperti apa sebenarnya untuk si coach ini, si coach ini sebenarnya? Ya, prioritas saya bagaimana coach ini bisa menggali potensi yang berada di dalam dirinya, ya. Menemukan solusi apa yang terkait persoalan yang ada dalam dirinya, ya itu prioritas utama saya. Ya, jadi saya hanya melanjutkan dari apa yang sudah dia rencanakan, mempertegas saja, memberikan dia penguatan, ya untuk solusi. Saya berusaha agar bagaimana coach ini yang menemukan sendiri berdasarkan dari penggalian potensi apa yang dimiliki coach ini. Yang sebenarnya mungkin coach sudah rasakan. Berarti Bu Ima ini insya Allah sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot nanti ya, pertanyaan yang bisa insya Allah menggali dan
Benar bagaimana sekali, si Pak Irwan. coach nanti ini bisa ini ya. Ya, Masya Allah luar biasa. Iya, benar sekali, Pak Iya, Irwan. harapan Ya. saya insya Allah semua yang Bu Ima sudah siapkan hari ini, tentunya Iya, si coach nanti bisa merasa nyaman dengan dirinya dan iya, Pak Irwan. tentunya dia bisa mengantisipasi semua apa yang terjadi untuk ke depannya untuk dia. Iya. Tentu, kira-kira ini yang pertanyaan saya terakhir, Bu. Penguatan apa yang Ibu berikan kepada coach nanti apabila Ibu meyakinkan bahwa solusi yang telah dia berikan, yang dia temukan tadi ini bisa menjadi solusi yang tepat kepada si coach ini misalnya. Ya. Jadi penguatan yang saya akan berikan itu yang pertama meyakinkan coach tersebut bahwa dia ini sanggup, bisa, ya, yaitu memberikan motivasi itu yang utama, ya. Nah, jadi dengan seperti itu, insya Allah pasti coach ini akan mampu lebih bersemangat lagi dalam merencanakan aksinya yang sudah dia gali potensi pada dirinya sendiri. Gitu barangkali, Pak Irwan. Iya. Terima kasih Bu Ima. Silakan disiapkan semua kelengkapan dan dokumen dan pertanyaan yang berbobot untuk coach kita. Dan insya Allah saya yakin besok pagi pasti Ibu Ima bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Bu Ima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sekali Bu Ima. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Herman. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Pak Herman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya, baik Pak Herman. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait rencana besok untuk Pak Herman meng-coaching teman Pak Herman ya. Ya. Boleh. Apa yang sudah Pak Herman persiapkan dalam tema besok untuk terkait coaching tersebut? Mungkin yang saya sudah siapkan itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan kepada coaching yang coach saya nanti yang akan saya coaching. Iya. Jadi saya akan coaching. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya sudah elaborasi sedemikian rupa untuk menggali potensi dia, mulai dari tujuannya, dia mau mengikuti coaching itu, kemudian saya tentunya mengidentifikasi dia bagaimana apa masalahnya, dari berdasarkan yang dia inginkan tadi, mungkin ya saya berupaya untuk mengidentifikasi dia supaya dia bisa terbuka dengan bercerita. Jadi saya mungkin berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dia merasa yang terbuka lah, supaya dia bisa terbuka, terpancing untuk membuka diri sehingga dia bisa menemukan potensinya itu. Setelah dia menemukan potensi yang dia miliki, ya mungkin saya akan mencoba mengarahkan dia untuk menemukan solusi yang seharusnya dia bisa ambil untuk mengatasi masalahnya itu. Setelah itu mungkin saya akan ajukan pertanyaan lain yang berkaitan dengan apa strategi yang harus dilakukan untuk melakukan solusi yang dia sudah temukan. Kemudian kalau dia ada kendala misalnya bagaimana cara mengatasinya. Kemudian berkaitan mungkin dengan rencana aksi yang dia akan lakukan, kapan dia harus mulai. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi intinya mungkin saya sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira ya akan mengantarkan dia pada penyelesaian masalah sehingga nanti dengan sendirinya dia menemukan potensi yang dia miliki. Mungkin seperti itu. Oh iya, baik. Jadi yang sudah Pak Herman siapkan yang pertama untuk besok, insya Allah itu rencana aksi, bagaimana pencapaian tujuan barangkali ya. Ya, pencapaian tujuan, bagaimana Pak Herman mengatur strategi apa yang harus agar coach tersebut mau bercerita sama Pak Herman, ya. Terus menggali informasi. Setelah itu keberhasilan rencana yang
akan Ya. dilakukan seperti pertanyaan-pertanyaan apa kiranya yang bisa memancing, ya. Jadi coach itu Ya, bisa bisa menggali potensinya, ya, seperti itu barangkali Pak Herman. Ya, ya. Jadi nanti mungkin setelah dia temukan solusinya, jadi dia akan bertanya bagaimana rencana aksinya dan kapan dia harus lakukan. Nanti mungkin terakhir saya akan minta dia untuk berbagi dengan saya kembali tentang apa yang dia sudah rasakan dari keberhasilan itu. Jadi mungkin jadi kalau dia sudah berhasil menerapkan apa yang kita sepakati dalam coaching ini, dalam coaching ini, mungkin coach saya harus minta dia untuk bercerita kembali bagaimana keberhasilan dia kepada saya kembali, dan mungkin ada jadwal pertemuan kembali dengan saya. Seperti itu mungkin akhirnya. Baik, berarti Pak Herman sudah menyiapkan semua alur cerita ya untuk besok? Sudah, insya Allah. Pertanyaan-pertanyaannya insya Allah saya sudah siapkan, sudah rancang sedemikian rupa. Seperti tadi itu supaya si coach itu dia memang benar-benar mau terbuka dengan masalahnya dan dia mau menemukan potensi yang dia miliki, dan itu insya Allah dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dia miliki. Dan terakhir saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan atau permintaan supaya dia bisa bertemu dengan saya kembali untuk bercerita tentang keberhasilan dia. Mungkin seperti itu. Jadi dalam mempersiapkan hal tersebut, sebenarnya prioritas utama Pak Herman ini sama si coach tersebut itu bagaimana? Tentunya kalau yang menjadi prioritas itu mungkin saya akan kalau bicara mungkin prioritas, mungkin saya akan berusaha untuk menggali potensi dia melalui pertanyaan-pertanyaan, kapan dan apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah ada dari hasil cerita-cerita itu saya sudah menemukan, saya sudah bisa mengidentifikasi, apa yang bisa kira-kira dia lakukan. Nah, itu mungkin saya akan memancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan, kapan dia dan apa yang harus dia lakukan pertama, menjadi prioritas dia. Jadi mungkin yang paling utama itu kalau mungkin prioritas, kalau bicara prioritas dia mungkin ya seperti itu. Tapi kalau bicara prioritas kegiatan besok itu ya, yang pertama itu ya saya harus mengutamakan dulu bagaimana keterbukaan. Jadi ya istilahnya ya pertemuan yang hangat dulu pertama. Jadi mungkin ya itu perkenalan pertama itu yang mungkin harus dibangun. Jadi mungkin sapaan yang hangat, pertemuan ya, jadi seperti itu. Setelah itu mungkin nanti kita akan bercerita lebih lanjut, menanyakan tujuan dan seterusnya, seperti itu. Jadi mungkin pertama itu yang prioritas utama adalah ini, membangun hubungan kemitraan, itu yang paling utama mungkin. Itu. Jadi pada intinya kita sepakati bersama instrumen yang digunakan untuk besok ya, dalam saya mengamati Pak Herman itu dalam menjadi coach ya, yaitu bagaimana kiat-kiat Pak Herman dalam menggali potensi si coach ini untuk bercerita kepada Pak Herman, sehingga Pak Herman bisa mengarahkan agar coach ini bisa termotivasi dan bisa menggali potensi sendiri yang ada sama dirinya sehingga menemukan solusi. Itu barangkali yang kita sepakati. Intinya mungkin saya tidak mengarahkan, cuman mungkin saya coba membangun kepercayaan diri dia dari apa yang ceritanya itu, bahwa mungkin baik. Saya mengidentifikasi dari jawaban-jawaban dia tadi itu, dari cerita-cerita dia tadi, bahwa sebenarnya mungkin bisa melakukan apa yang, jadi mungkin tinggal saya menggiring dia untuk bisa dirinya itu sadar bahwa ternyata sebenarnya ada potensi yang dia sudah miliki dan dia tidak sadari. Jadi itu mungkin. Jadi seperti itu ya. Jadi baik. Terima kasih Pak Herman. Hari ini waktunya sampai bertemu kita besok, insya Allah ya, di jam besok insya Allah itu kalau tidak ada halangan kita bisa bersama-sama. Nanti saya juga
membuat instrumen yang sesuai tadi kita sepakati untuk saya bisa mengamati berjalannya rencana aksi yang akan kita lakukan esok ya Pak Herman ya. Ya, baik Ya, Pak terima Herman. kasih Mas sudah Ya. Ya, terima kasih menguatkan. Ya. Iya, baik kalau begitu saya akhiri Pak Herman. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullah, Pak Guru. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Guru. Kalau Pak Guru bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Iya. Kita bertemu kembali ini untuk kita membicarakan tentang persiapan kita besok ini dalam rangka kita program coaching yang kita akan lakukan. Bagaimana persiapannya Pak? Insya Allah Pak Guru, saya sudah menyiapkan beberapa hal ini, terutama berhubungan dengan pertanyaan yang akan saya ajukan Pak Guru. Karena saya berharap dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, baik dari segi sebagai pemantik maupun sebagai penguatan nanti bisa memberikan motivasi kepada coach saya untuk bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri Pak Guru insya Allah. Iya. Pertanyaan seperti apa saja itu yang Bapak sudah siapkan untuk itu? Iya, yang pertama mungkin saya akan minta sama coach saya tentang prioritas utama yang dia inginkan terhadap masalah yang dia hadapi. Jadi artinya masalah itu bisa saja datangnya bukan hanya dari si anak yang bersangkutan, pasti mungkin ada faktor lain yang bisa mempengaruhi dari itu. Sehingga prioritas saya bahwa bagaimana dia ungkapkan itu bisa menjadi sebuah formula untuk menyelesaikan masalahnya nanti Pak Guru insya Allah. Iya. Kalau berbicara tentang ini di awal untuk memulai coaching mungkin bagaimana persiapannya Pak? Kalau untuk di awal coaching yang Bapak persiapkan? Insya Allah mungkin saya akan coba memanti dia dengan tujuan utama dia ingin capai dalam masalah yang dia hadapi ini. Apa sebenarnya yang ingin dia capai? Kemudian mungkin saya akan, bukan mungkin, pasti saya akan menanyakan kepada dia kira-kira strategi yang cocok terhadap masalah yang dia akan hadapi. Sehingga nanti akan ada penguatan tersendiri bagi dia dan tentunya bisa berimbas kepada ya minimal teman sejawat lah dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu Pak Guru. Iya. Jadi tadi saya dengar tadi Bapak sudah siapkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan supaya bisa coach itu dia terbuka apa tujuannya, kemudian bisa menemukan apa yang dia harus lakukan. Intinya berarti Bapak akan mengidentifikasi terhadap masalah yang dia hadapi coach ya, begitu seperti itu. Iya, karena pengalaman saya seperti sebelumnya, memang harus kita berikan dulu pertanyaan pemantik terhadap masalah yang dihadapi Pak Guru. Dari itu baru kita coba masuk di dalam kehidupan mereka, kemudian kita coba telusuri bahwa ternyata hal yang keseharian yang dia lakukan sebenarnya solusi dari apa yang dihadapi. Sehingga saya akan mencoba menemukan formula yang tepat berdasarkan curhatannya itu nanti insya Allah Pak Guru. Iya. Jadi kalau seumpama sudah menemukan nanti solusi dari dirinya sendiri coach itu, mungkin Bapak nanti mau arahkan kemana lagi ini coach ini untuk mau kembangkan kemana lagi kira-kira coach ini supaya dia bisa ini benar-benar bisa menyelesaikan. Saya ingin setelah dia sepakat bahwa dia akan melakukan seperti ini, saya akan coba menggali pada dirinya bahwa kegiatan itu kapan dia akan lakukan, dia akan lakukan, dia kira-kira dalam durasi waktu berapa lama sehingga target yang dia inginkan itu bisa tercapai, sehingga nanti keberhasilannya yang sudah dihasilkan bisa menjadi aksi dan bisa juga berimbas bahkan kepada saya sendiri nanti saya akan menagih dia, minimal dia bisa bercerita kembali kepada saya bahwa saya akan melakukan ini gitu Pak. Iya. Jadi berarti Bapak sudah mempersiapkan itu mulai dari
mungkin persiapan awal menyambut coach itu supaya dia akrab dengan Bapak. Saya lihat dengar tadi, kemudian Bapak juga sudah menyiapkan beberapa rangkaian pertanyaan untuk menguji bukan meminta apa tujuan dia, kemudian mengidentifikasi apa yang ada dalam diri si coachnya Bapak tadi itu tentang potensinya sehingga dia menemukan solusi. Kemudian ada Bapak juga sudah mau berupaya untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan tadi yang Bapak susun menyangkut strateginya, kemudian rencana aksinya kapan dia lakukan. Dan saya tertarik tadi terakhir Bapak akan meminta coachnya untuk bertemu Bapak kembali. Iya. Seperti apa Pak? Saya ingin tahu bahwa dengan solusi yang dia dapatkan dari potensi dirinya sendiri, ternyata itu ampuh untuk mengobati penyakit yang dihadapi selama ini. Yang kedua, saya yakin bahwa solusi yang telah dia itu mungkin bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman sejawat. Saya ingin dia imbaskan sehingga semuanya bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan, segitu Pak Guru. Iya, oke. Saya rasa persiapannya sudah cukup bagus, sudah cukup matang. Mudah-mudahan coaching besok bisa berjalan dengan bagus sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya melihat di alur percakapan Tirta sudah mulai terbangun di dalamnya. Potensi coaching juga saya lihat sudah terbangun dari diri Pak Irwan. Mudah-mudahan besok apa yang sudah direncanakan ini bisa kita laksanakan dengan bagus dan bisa membuahkan hasil coachingnya memang benar-benar bisa menemukan apa yang ada dalam dirinya. Saya pikir Pak Irwan seperti itu. Mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Guru atas wawancaranya. Makasih banyak. Insya Allah besok mungkin di pagi besok itu mungkin ya menjelang siang mungkin kita akan bertemu di sana dalam kegiatan coaching yang kita sudah rencanakan malam ini. Terima kasih Pak Irwan sudah bersama. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ima cantik. Masuk Bu Ima, silakan duduk. Terima kasih Pak Masya Allah. Iya Bu Ima, silakan duduk Bu Ima. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah Pak Irwan hari ini walaupun ada serak sedikit sih. Begitu ya. Terus Pak Irwan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya tuh Bima melihat kita tadi dari depan pintu ada bunga mawar yang besar, Masya Allah. Ini sebenarnya saya mau datang curhat jadi berbunga-bunga. Iya, mudah-mudahan juga hatinya ya semekar bunga yang saya katakan tadi di rumah. Iya, jadi begini Pak Irwan. Iya, Bu. Sebenarnya sudah lama saya mencari Pak Irwan. Masya Allah, saya kayak lebih dengan saja Bima ya, jujur ya. Memangnya apa yang bisa saya bantu ini Bima? Hanya karena Pak Irwan mungkin sibuk sekali, jadi saya jarang sekali ketemu dengan Pak Irwan. Tunggu dulu Bima, sebelum dilanjut ceritanya. Ya. Saya ingin dengan informasi positif yang baru-baru ini saya dengar bahwa Bu Ima habis bawa anak-anak ke Jakarta ikut lomba. Iya, betul. Saya ingin minta informasi positifnya dan bisa membangunkan motivasi saya untuk berkarya juga Bu Ima. Iya, jadi kalau itu, nah ini sebenarnya saya ingin curhat sama Oh begitu, Masya Allah ya. Iya, jadi saya ingin curhat juga terkendala seperti yang Pak Irwan tadi. Iya. Jadi mungkin orang hanya melihat wah ini rumah ini enak, Iya. happy, luar biasa. Nah, sebenarnya saya ini banyak persoalan. Iya, silakan. Makanya saya lama mencari Pak Irwan ini ingin bercerita. Iya. Jadi kan Pak Irwan sendiri tahu kalau saya di sini sebagai pembina. Iya. Ya, jadi selama ini baik Pak Irwan maupun teman-teman berpikir Bima ini baik-baik saja ini ya, bahagia dan seterusnya. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini sama Pak Irwan bahwa saya ini sebenarnya selain mencari bakat anak-anak itu, saya juga itu melatih sendiri, melatih sendiri dari siswa-siswi yang mempunyai bakat. Cuman kendala yang saya hadapi adalah
ketika ada anak, dia sebenarnya itu berbakat, ya, tapi pas saya menyuruh untuk Pak Irwan, dia kayak ogah-ogahan gitu Pak Irwan. Jadi saya kadang bagaimana ya, apalagi yang seperti ini agak susah ya, karena namanya talent, untuk memaksakan talent seseorang kan itu tidak bisa. Seumpama si A dia tahu bernyanyi, si B ini dia hanya tahu menari, ya saya tidak bisa menukarnya, ya kan? Jujur Bu Ima, kalau saya lagi di lapangan, kayaknya Bu Ima adem-adem saja untuk mengembangkan bakatnya anak-anak, dan ternyata memang talentnya anak-anak memang agak susah juga Bu Ima ya dimunculkan Bu Ima. Jadi begini Pak Irwan, maksud saya kan di sekolah itu ada ya Kamis Seni. Setiap Kamis Seni itu kan selalu memunculkan bakat anak-anak. Nah di situ bisa saya lihat, saya memetakan ini Pak Irwan, ya kan? Saya memetakan, oh ini grup ini bisa dia menari. Mungkin dalam satu grup ada 5 nih. Dalam 5 itu ada yang betul-betul yang bisa menari. Nah, saya catat nih namanya ini Pak Irwan. Saya petakan begitu. Nah setelah itu saya berusaha memanggil mereka untuk mengikut di organisasi tempat yang ada di sekolah. Nah ternyata anak ini mut-mutan, ogah-ogahan Pak Irwan untuk mengikuti itu, dan saya tidak mungkin ya seperti tadi, tidak mungkin memaksakan yang lain yang tidak tahu. Terkait tadi itu guru, ya biar juga saya pasti mendukung kalau kita ingin punya tujuan yang baik untuk anak. Kalau menurut Ibu, kira-kira tujuan dari Ibu lakukan itu sebenarnya punya target apa sebenarnya supaya menggali anak-anak tadi yang sudah bertahan tadi? Jadi target saya itu Pak Irwan, sebenarnya saya itu selalu menyampaikan sama anak-anak apa ya, juara itu adalah bonus. Intinya bagaimana kalian bisa menggali potensimu, ya apa yang kalian tahu untuk bisa dikembangkan. Nah itu tujuan saya. Jadi tujuan saya itu adalah anak-anak ini memang betul-betul tahu jati dirinya. Tapi persoalannya sekarang para Irwan susah, karena anak-anak ini kadang dia bilang alasannya malu lah, apalah, atau kadang juga ada orang tua yang tidak mendukung. Jadi saya itu bingung ini solusinya ini. Saya tertarik dengan yang Ibu katakan tadi bahwa pernah juga sering, bahkan tadi sempat Ibu bicara sama orang tuanya mungkin tadi, apa memang belum pernah Bu Ima ajak anak-anak untuk cerita di tempat yang lebih menurut saya nyaman gitu? Saya pernah mengajak anak-anak Pak Irwan cerita. Nah, kenapa kamu nggak mau ikut? Ada yang tiba-tiba langsung keluar gitu ya. Guru, saya takut. Kenapa takut? Soalnya kan jangan sampai saya tidak juara. Nah, barangkali saya juga sempat berpikir ini Pak Irwan, mungkin ada tekanan mungkin sama anak ini atau bagaimana ini Pak? Kalau saya melihat memang kayaknya memang rata-rata anak kalau tidak ikut lomba mungkin juga, takutnya mungkin tidak juara. Tapi saya penasaran dengan prioritas Ibu sebenarnya. Ingin menggali itu sebenarnya prioritasnya apa sebenarnya? Saya ini ingin menggali maksudnya supaya anak-anak ini bisa memunculkan betul-betul potensi yang ada sama dirinya. Dan di luar dari apakah mereka akan juara atau tidak, itu yang maksudnya bisa membanggakan diri mereka juga dan bisa membanggakan sekolah juga. Nah, kalaupun sampai tidak terjadi, kan itu namanya ada proses pembelajaran. Nah itu prioritas saya utamanya. Prioritas saya itu utamanya untuk bahwa anak-anak ini bisa mengembangkan bakatnya gitu. Banyak yang terjadi kendala saya di lapangan seperti itu Pak Irwan. Jadi apalagi mau ada lomba, saya jadi bingung itu. Betul, lomba itu memang perlu diikuti. Dan juara itu juga saya kira hadiah yang Ibu katakan yang urutan yang kedua lah, yang paling utama adalah tadi Ibu katakan bagaimana bakatnya bisa ini.
selain tadi Bu Ima sudah bilang sudah pernah curhat gitu. Ya. Kira-kira menurut Bu Ima strategi yang bisa kita lakukan sekarang ini supaya menumbuh kembangkan bakatnya anak ini dan tidak merasa terpaksa dengan yang apa dia lakukan, menurut Bu Ima apa yang bisa kita lakukan ya kira-kira? Saya pernah membaca sedikit nih Pak Irwan. Ya. Saya pada saat saya tunggu waktunya Pak Irwan Ya. ya, jadi saya berusaha Saya sama-sama ya, sibuk nih Bu Ima. Iya, menggali apa namanya, baca-baca, ternyata Ya. hal yang ada semacam apa ya, anak-anak itu harus diinikan dulu sosial emosionalnya. Sosial emosionalnya. Iya, jadi apa, sehingga mereka mentalnya itu bisa terlatih. Betul sekali. Nah, jadi hal itu mungkin saya harus bisa menerapkan gitu kayaknya. Iya. Karena memang selama ini Pak Irwan, Iya. saya memang tidak sering memperhatikan hal itu. Pokoknya yang ada di pikiran saya, anak ini tahu, saya suruh dia mau, Iya. begitu. Iya. Ternyata, wah, saya dilakukan penolakan. Iya. Nah, pas saya telusuri, Iya. banyak yang ada yang bilang, ya salah satu itu akibat karena memang tidak ada kepedean. Kepedean Iya. itu kan memicu daripada mental barangkali ya. Nah, Saya sepakat tuh. berpikir apakah saya akan melakukannya, tapi saya masih bingung nih Pak Irwan, bagaimana Iya. saya harus melakukannya itu untuk membangkitkan mental anak-anak itu biar dia tidak merasa malu lagi, atau dia harus, pokoknya jiwanya harus berkobar-kobar seperti itu. Memang strategi yang Bu Ima ingin lakukan ini memang butuh bantuan. Iya. Bantuan. Artinya kalau saya memberikan semacam penguatan, ya di rumah saja kan kalau kita melakukan sesuatu sendiri memang susah. Iya. Kira-kira menurut Bu Ima ini, di sekolah ini selain ibu guru sendiri, siapa kira-kira yang bisa membantu terkait dengan strategi yang ibu ingin lakukan tadi? Ya, yang bisa membantu saya itu mungkin para wali kelas. Wali kelas. Ya, karena saya kan ini bergerak di bidang ekskul Pak Irwan. Betul. Jadi bukan hanya satu kelas saja, jadi semua kelas yang berada di SMA, Ya. di SMA tempat saya mengajar ini Pak Irwan, memang kalau punya bakat itu, kalau mau ikut andil di dalamnya itu tidak ada masalah. Bahkan itulah yang saya saya ingin itu tercapai semua. Iya. Setiap kelas, makanya waktu di kami sini itu kegiatan yang di sekolah itu setiap kelas ada perwakilannya. Perwakilan. Iya. Bahkan kita memberi motivasi anak-anak Iya. untuk mereka tampil ketika yang terbaik itu mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah dan kepala sekolah, supaya mereka ini tertarik ya. Karena biasanya anak-anak yang seperti tadi itu Iya. punya bakat tapi malu tuh, atau tidak takut, atau ada beban atau bagaimana. Nah, itu wali kelas utamanya. Iya. Saya itu ingin mempelajari, Iya. meminta barangkali dari wali kelas, maupun mungkin bisa dibantu juga pihak BK barangkali. Jadi wali kelas, BK. Iya, wali kelas BK itu Kalau untuk saja. BK, apa yang bisa bantu ibu menurut ibu? Profilnya. Profilnya ya? Iya. Iya. Jadi saya berpikiran ke situ saja, karena yang saya tahu ini mereka ternyata bukan karena saya tadinya berpikir begini, Pak. Iya. Apa ya? Mungkin ini anak-anak tidak suka sama saya atau bagaimana? Iya. Tidak, karena ibu kan orangnya cantik, Ya. ya kan? Jadi yang suka mungkin banyak anak laki-laki saja mungkin. Tidak. Jadi anak perempuan itu Jadi saya merasa tersaingi, Bu. jadi setelah saya bilang ini anak pas di mewakili kelasnya mau dia. Ya. Pas saya tunjuk untuk mewakili sekolah, banyak alasannya. Ya. Ternyata pas saya tanya, yang itu ada yang bilang dia malu, ada yang bilang juga tidak didukung orang tua, Iya. ada juga yang bilang karena dia ada rasa ketakutan. Iya, jangan sampai mengecewakan. Iya. Gitu. Nah, yang ingin saya ini saya ingin menemukan solusi Pak Irwan, bagaimana
caranya agar anak-anak ini termotivasi, ternyata tidak harus bahwa mereka ada rasa malu, ada rasa tekanan, ada apa, jadi bisa bangkit begitu Pak Irwan. Saya sepakat dengan Ibu tadi. Ternyata memang dari pernyataan Ibu saya menilai menggali keterampilan emosional sosial yang anak-anak itu perlu, dan melibatkan teman sejawat atau wali kelas ataupun misalnya guru BK itu sangat penting dan itu harus dilakukan. Menurut Bu Ima, kira-kira strategi tadi ini kapan bisa Ibu lakukan? Ya kalau mau saya, saya ingin melakukan secepatnya. Ya, apalagi sekarang kan ini pandemi Pak Irwan sudah selesai. Insya Allah. Ya, kita itu sudah jarang sekali melakukan lomba yang online. Ya, tapi lombanya itu sudah banyak dilakukan offline. Walaupun ada sebagian yang online. Ya, jadi saya ingin secepatnya karena ini lagi baru-baru ada surat lagi nih mau lomba. Ya, saya cek lagi. Iya. Jadi saya kalau perlu besok lah itu kami ya. Saya langsung secepatnya. Insyaallah. Saya kira memang yang Ibu putuskan untuk secepatnya ya, apalagi kan ini akan berlarut-larut yang begitu. Kalau tidak secepat. Menurut Bu Ima, kalau saya melakukan seperti ini, saya bisa mengetahui bahwa siswa saya ini bisa memperoleh efek dari yang kita lakukan. Kira-kira ukuran dari keberhasilannya itu seperti apa Ibu Ima inginkan sebenarnya dari ini? Kalau saya melakukan kan beda, kita berbicara masalah akademik dan non akademik. Ya, jadi di sini kita berbicara mengenai non akademik. Ya, jadi kan ini mereka kan digali talentnya mereka. Nah, bagaimana ukuran saya? Mungkin pertama saya akan melakukan dulu refleksi. Ya, sama diri saya dulu yang utama. Ya, apakah ada saya mungkin salah dalam penyampaian atau memberikan motivasi? Dan yang kedua, saya kan mungkin mengundang anak-anak dulu untuk melakukan rapat koordinasi bersama pengurus-pengurus lainnya. Setelah itu memberi mereka wawancara tertutup. Ya, dari hasil itu mungkin siapa tahu mereka mau berterus terang kendala yang seutuhnya sehingga saya bisa memberikan solusinya mengenai, karena saya yakin ini sudah tidak ada lagi, ini sudah masalah keterlibatan sosial emosionalnya mereka. Setelah itu ketika saya sudah jalankan seperti terprosedur tadi itu yang saya katakan Pak Irwan, saya baru akan melihat kembali, memilih mereka kembali, apakah mereka sudah bisa sembuh dari mentalnya mereka yang sempat down tadi, dan apakah mereka mau ikut berpartisipasi kembali seperti itu Pak Irwan. Mungkin ukuran saya adalah melihat kembali mereka, kemauan mereka, itu mungkin ukuran saya. Gitu. Tentunya semua yang kita lakukan itu pasti ada kendala. Kita sudah punya ukuran, bisa membangkitkan bakatnya, emosionalnya anak-anak, menemukan talentnya, dan itu merupakan potensi besar dari sekolah. Sebelum saya menanyakan hal lebih dalam, saya ingin tahu dari Bu Ima sebenarnya harapan besar dari Bu Ima kepada anak-anak ini, apalagi jujur Bu Ima, kita kan punya anak-anak ini, saya perhatikan biasa Bu Ima melatih itu memang punya karakter sendiri. Kira-kira menurut Bu Ima, target besar dari sekolah untuk kedepannya ini, ukuran keberhasilannya menurut Bu Ima apa? Kalau menurut saya target yang harus dipersiapkan sekolah, pertama membantu dulu dari segi finansialnya. Finansial dalam hal ini
kegiatan lomba keuangan dalam lomba kegiatan itu. Biasanya kan kadang anak-anak ini takut jangan sampai tidak ada biaya. Nah itu kita harus mensosialisasikan bahwa hal ini ditanggung oleh sekolah, ada dana dari sekolah. Nah itu. Nah yang berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan, target utama ini bagaimana mempersiapkan anak-anak ini bisa menumbuh kembangkan mereka punya bakat, potensi, minat mereka agar mereka bisa tampil, bukan lagi tahu tapi takut tampil begitu. Nah itu. Jadi dengan solusinya ya caranya bagaimana barangkali kita berkoordinasi sama Pak Atasan, karena saya memang saya kira mungkin perlu karena memang beliau yang pegang otoritas di sekolah dan itu nggak tahu menurut Bu Ima bagaimana kalau iya, kalau saya pikir-pikir memang harus. Bukan perlu, tapi harus. Ya, karena segala sesuatu itu memang ada izin dari pihak atasan. Jadi memang harus saya koordinasikan dulu kali ini Pak Irwan. Supaya bisa target yang tadi itu tercapai. Iya, terima kasih Bu Ima. Saya melihat ini Masya Allah dari awal Ibu Ima sudah jelaskan dan punya niat untuk mengadakan suatu tes namanya keterampilan sosial emosionalnya anak-anak untuk dibangkitkan. Kemudian Bu Ima punya target besar untuk mengembangkan sekolah. Iya, pasti ada kendalanya. Karena biar bagaimanapun kegiatan kecil saja di rumah kalau kita lakukan pasti ada kendala. Menurut Bu Ima ini mengantisipasi gangguan dan kendala dari target yang kita inginkan tadi itu apa kira-kira yang bisa kita lakukan Bu Ima? Ya, kalau kendala itu sering banyak ya. Banyak. Apalagi ini kalau lomba itu pasti besar dana kendalanya Pak. Iya. Jadi nanti saya bantu. Iya. Kalau saya ini dalam mengatasi itu kembali lagi tadi berkoordinasi kepada pihak pimpinan karena biar bagaimana beliau itu yang pemangku kebijakan, dia yang harus memutuskan kebijakan-kebijakan itu. Kalau saya ini kan hanya menjalankan. Nah, semua terlepas dari pihak atas. Jadi mungkin sebaiknya saya akan melakukan diskusi kepada beliau, kendala apa kira-kira di lapangan. Komunikasi itu penting. Komunikasi seperti itu. Dan mungkin juga perlu kolaborasi kayaknya dengan teman-teman. Iya. Kalau kolaborasi itu memang sudah ada namanya. Tadi kan saya sudah menyampaikan kan kebetulan di dalam pembina ini bukan hanya saya sendiri. Saya ini hanya sebagai koordinator yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, di dalam pembina seni ini kita ada 4 orang. Dari 4 orang ini masing-masing bidang. Jadi memang kita selalu berkolaborasi dan memang masalah kita itu sama. Jadi makanya kenapa saya butuh cerita sama Pak Irwan gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah dengan saya bercerita sama Pak Irwan ternyata saya bisa menemukan solusinya. Jadi saya sangat berterima kasih. Terima kasih Bu Ima. Walaupun Ibu curhat, mungkin pelajaran besar bagi saya. Saya tunggu nanti Bu Ima ke depan kalau memang sudah perubahan besar yang Ibu yang alami tadi itu sudah bisa diatasi. Pasti. Saya harap bisa dibahaskan dengan saya juga Bu Ima, dengan teman-teman saya tunggu nanti tetap berkarya Bu Ima. Saya kira kita harus tetap memajukan sekolah ini. Dan insya Allah saya juga pribadi selalu mendoakan Bu Ima sehat-sehat. Karena walaupun juga kita mau, tapi kalau tidak sehat itu lagi kendala. Terima kasih Bu Ima, sukses sekali buat Bu Ima, sehat selalu. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Pak Irwan sebagai coach dan Ibu Ima sebagai coaching telah melakukan peran ini dengan baik. Dari
alur Tirta yang dipersembahkan dalam coach untuk kegiatan kita ini, saya melihat coach sudah berhasil menunjukkan semua langkah-langkah itu dengan upaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu dia menggali tujuannya, sehingga coach mau bercerita secara terbuka panjang lebar. Kemudian pada saat identifikasi, coach juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing keterbukaan dari coach, misalnya dengan menanyakan pertanyaan, misalnya apa yang ibu lakukan setelah mendengarkan cerita tadi, apa yang harus ibu lakukan untuk mengatasi kira-kira masalahnya. Jadi dengan sendirinya coach dia bercerita dan lama-kelamaan muncul solusi dari semua itu. Kemudian di sini juga coach sudah berhasil mewujudkan tanggung jawab atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dengan mengajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan diantaranya itu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ya. Kemudian yang berikutnya kapan mulai melakukan rencana perbaikan. Semua itu sebagai wujud tanggung jawab dari langkah-langkah ini, dan coach berhasil mewujudkannya sehingga coach bisa menemukan bahwa saya dalam waktu dekat saya akan mencobanya dan saya akan melakukan pemetaan dan sosial emosional dari siswa ini supaya mereka bisa bangkit kembali dan mau berpartisipasi sebagai ukuran dari keberhasilan. Dan itu juga berhasil diwujudkan oleh coach dalam bentuk pertanyaan, sehingga muncul sebagai ukuran keberhasilan dari apa yang akan dilakukan coach. Semuanya tersaji dengan bagus dan alhamdulillah, semoga semua ini bisa kita terapkan lebih lanjut untuk perbaikan pembelajaran kita. Terima kasih Pak Iwan dan Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Irwan. Masuk. Ya. Silakan duduk, Pak Irwan. Oh ya, terima kasih Bu Iwan. Gimana kabarnya, Pak Irwan? Ya, alhamdulillah baik. Kalau kita bagaimana? Alhamdulillah baik. Cuman gini, saya sebenarnya agak ada sedikit sedikit persoalan. Tadi saya harus mengajar, makanya saya datang sama kita ini ada sedikit persoalan sebenarnya yang saya ingin anukan. Cuman saya cari-cari kita itu dari kemarin-kemarin itu, ya kita ketemu karena saya pahami kan semua orangnya asik ya. Jadi alhamdulillah saya sudah ketemu kita ini. Saya mau ingin curhat sebenarnya. Silakan Pak Irwan. Saya bisa minta waktunya. Ya, Oke. Jadi begini Bu Ima, kan ya kan sekolah ini mungkin sudah ya kita sama-sama datang dulu ya kita mengajar semua. Saya juga merasakan di situasi ini nih, mungkin karena apa ya? Mungkin karena ya pengaruh dari pandemi juga mungkin atau apa ya, sehingga mungkin anak-anak kita ini kayaknya sedikit ada perubahan lah saya rasakan di kelas itu, karena saya mengajar itu dulu itu saya lihat anak-anak itu luar biasa antusias lihat mereka belajar kemudian mengerjakan tugas segala macam sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini saya lihat ada perubahan, terutama di kelas-kelas ya IPS itu saya mengajar tapi bukan IPS juga sekarang mulai berubah juga di IPA juga kurang, kayaknya agak kurang juga motivasinya mereka itu dalam belajar. Jadi saya juga bingung, padahal dulu saya seperti dulu akhirnya kita terapkan pembelajaran yang dari model yang kita tahu lah kita terapkan semua. Tapi ada yang berbeda lah saya lihat. Mereka kalau diskusi atau belajar itu ya kadang-kadang ya seperti biasanya memang antusias atau segala macam juga, cuma yang saya rasakan kok berbeda hasilnya. Iya, beda hasilnya. Bagaimana setelah refleksi, setelah dites, ternyata
hasilnya tidak sesuai dengan ini. Padahal harapan saya ya seperti yang lalu, sama artinya pada saat kita tes, oh ternyata seperti yang mereka tunjukkan juga bahwa oh mereka antusias apa semua itu, ternyata hasilnya juga bagus. Ternyata sekarang tidak. Atau apa ya? Iya. Jadi baru ada juga ini, apa ya? Kadang-kadang ada sesuatu yang mulai berubah gitu. Ada karakternya mulai kurang bagus. Saya merasa ini perlu harus ada ini mungkin. Ada tindak lanjut. Hanya ada solusi gitu bagaimana? Makanya saya datang sama kita ini. Iya, jadi dari tadi ini Pak Herman berbicara soal kendala yang Pak Herman rasakan ya. Mungkin karena adanya pandemi gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya ini tujuan yang ingin Pak Herman lakukan ini sebenarnya apa? Jadi begini, jadi saya datang ke gedung kita ini sebenarnya itu saya mau ingin berbagi curhat lah, artinya tentang masalah saya. Supaya mungkin siswa saya itu kalau dalam belajar antusias, berdiskusi antusias, kemudian mengerjakan tugas itu bagus hasilnya, kemudian setelah dievaluasi juga hasilnya menunjukkan hasil yang bagus. Tapi sekarang ini masalahnya kadang-kadang ya mereka malah justru ada yang sudah cuek mengerjakan tugas, hasilnya itu setelah dievaluasi ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Tapi saya sudah coba juga sih beberapa model, cuman kayaknya kurang maksimal, nggak tahu apanya yang salah mungkin. Saya belum tahu kira-kira. Saya jadi bingung lah dia kayak gini. Iya. Jadi seperti tadi Pak Herman sudah katakan, Pak Herman itu sudah melakukan evaluasi, sudah memberikan juga banyak model, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan ya Pak Herman. Harapkan sebagaimana siswa yang bisa untuk kita jadikan yang baiklah untuk masa depannya. Nah, sekarang apa yang sudah Pak Herman lakukan? Maksudnya selain dari tadi yang model-model itu, apakah ada yang lain? Mungkin barangkali apa seperti itu? Jadi saya sudah mencoba banyak hal sih, termasuk ini berdiskusi dengan teman juga, kemudian mengundang orang tuanya. Kemudian ya konsultasi juga dengan guru bimbingan supaya mungkin saya tanya-tanyakan bagaimana sih, termasuk teman-teman itu saya tanya juga kalau kita yang mengajar bagaimana ini anak? Iya betul. Bagaimana hasil ketemu orang kan? Nah, jadi pada saat mereka cerita juga sama saya, kayaknya sama sih Pak. Jadi saya juga bingung berarti ini sebenarnya jadi masalah bersama juga sebenarnya ini. Cuman mungkin teman-teman mungkin belum sampai berpikir untuk bagaimana ini, tapi saya berusaha untuk mencoba memulai lah. Artinya mungkin siapa tahu dengan saya memulai, saya dapatkan perbaikan, mungkin saya bisa berbagi apa macam. Tapi itu lagi-lagi saya belum temukan caranya, makanya saya datang bercerita. Jadi saya sudah datang orang tuanya, saya sudah pernah itu saya undang orang tuanya bercerita itu, itu banyak hal bercerita. Dia bilang begini tuh orang tuanya, itu anak saya memang ya kadang-kadang sulit juga dikendalikan sih memang kayaknya. Cuman ternyata setelah saya lihat katanya itu memang dia itu anaknya tidak bisa ditekan, kemudian yang berikutnya dia maunya itu apa yang dia suka itu yang dia lakukan. Jadi mungkin saya juga mungkin belum memahami itu. Ada juga sih orang tua yang datang juga bilang, anak saya itu Pak, kalau saya dengar-dengar dia di kamarnya itu kadang dia putar musik, tapi setelah saya buka kamar, ternyata dia belajar. Saya kira dia hanya dengarkan musik gitu tuh. Jadi saya berpikir berarti mungkin apa kira-kira cara lakukannya. Saya datang lagi ke guru bimbingan, saya tanya-tanya itu anak-anak yang kalau dia berulang begini seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Guru bimbingan dia bilang sebenarnya kalau anak-anak yang berulang itu dari kita saja itu sebenarnya berarti saya harus cari-cari. Jadi saya konsultasi dengan teman juga, dia bilang ya sama juga sih, berarti memang ya ada masalah kan di sini. Jadi saya belum temukan kira-kira apa yang saya harus lakukan supaya anak-anak ini memang ya bisa ini lah. Karena saya sudah coba tadi itu model, sudah coba. Ya memang aktif mereka, tapi hasilnya kadang tidak. Malah justru kadang ada yang tidak ini, yang tidak mengerjakan tugas, malah ada yang sudah muncul sampai di situ. Saya bilang apa yang ini? Saya coba konsultasi juga dengan orang tua tadi itu, saya coba ke bimbingan tadi. Tapi ya mungkin tinggal ini, saya belum konsultasi ke kelas sekolah sini, saya belum konsultasi ke kelas sekolah juga. Kira-kira mungkin ada pengalamannya dia mungkin yang, tapi saya belum sampai ke sana sih juga. Cuman ya itu kayaknya mungkin dari teman-teman juga itu pernah sih ada teman yang bilang coba
coba katanya itu ada cara baru yang sekarang lagi tren. Saya coba searching di internet, saya lihat, oh mungkin ini harus kita coba. Ada saya baca itu tentang pembelajaran yang apa katanya yang berdifferensiasi, tapi saya belum paham. Saya belum paham juga itu. Bagaimana ya kira-kira penerapannya ini. Jadi saya konsultasi dengan teman-teman juga, dia bilang, memang itu hal baru itu. Jadi saya pikir-pikir ya, mungkin saya harus belajar lebih giat lagi, ini mungkin supaya cari informasi lebih yang lagi, mungkin supaya siapa tahu mungkin ini bisa jadi solusi. Tapi saya tidak yakin juga sih, karena persoalannya sudah banyak hal yang saya lakukan, tapi kayaknya mentok terus. Jadi makanya saya bingung, makanya saya bilang perlu curhat kayak ini, perlu curhatan supaya ini. Iya, curhat kayak ini. Ya jadi Pak Herman tadi sudah banyak melakukan banyak hal. Aku sudah sempat browsing juga, bertanya sama teman, ternyata teman juga merasakan hal yang sama dengan Pak Herman. Nah, seperti tadi Pak Herman katakan ingin mencoba, seperti ada yang mau dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apakah selama ini Pak Herman sudah pernah melakukan pemetaan? Kalau itu sih belum. Bagaimana caranya? Saya baru tahu juga itu. Saya ini baru, makanya saya tanya teman, dia bilang ini memang hal baru. Jadi gue berarti mungkin ini menantang juga untuk kita coba ini. Tapi saya belum tahu langkah-langkahnya sih. Saya belum tahu juga sih bagaimana. Kalau seumpama Pak Herman selama ini, apa pernah Pak Herman itu melakukan diskusi? Maksudnya diskusi dengan peserta didik dalam kelas, apa sebenarnya yang mereka mau, seperti apa, gitu kan? Kalau itu sebenarnya saya sudah pernah lakukan sih dalam bentuk refleksi. Saya tanya-tanya refleksi. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Ya menyenangkan Pak Guru. Ya banyak jawabnya mereka ya seperti itu, menyenangkan Pak Guru, menarik. Mungkin perlu dicoba lagi Pak Guru. Tapi yang saya herankan, malah justru hasilnya tidak seperti yang dianggap. Malah justru dia bilang menarik, tapi ternyata ada yang tidak kerja tugas. Berarti kan ini kebalikan ini. Ini masalahnya, jadi ada masalah di sana berarti. Jadi ini tidak bersikap jujur. Iya mungkin itu juga mungkin masalahnya ini nyarana juga ini. Tapi dari hasil refleksi itu memang katakan Pak Guru menarik Pak Guru, kita antusias karena kita berdiskusi saling ini apa segala macam, dia saling menanggapi apa saling ini. Kita juga berbagi di sini Pak Guru. Jadi di sini suasananya hidup kelas Pak. Tapi pas hasilnya dites, tidak sesuai. Malah justru malah pas ada tagihan tugas, malah ada yang terlambat dan ada yang malah tidak kerja. Artinya belum kerja malah ngasih setelah ditegur-tegur. Berarti kan ada masalah memangnya sini mungkin. Saya kok tidak mengerti sini. Ya, jadi yang saya tanggapi dari cerita Pak Herman sudah sangat banyak sekali dilakukan, bahkan merefleksi anak-anak pun juga Pak Herman sudah melakukan, tapi kenyataannya hasilnya tidak sesuai lagi, tidak sesuai lagi apa yang Pak Herman harapkan kepada anak-anak yang ada di kelas tersebut. Nah, mungkin Pak Herman bisa mau melakukan sesuatu dengan hal yang seperti itu? Apa ada terpikir di pikiran Pak Herman metode apa lagi nih yang bisa saya berikan ini? Kayaknya mungkin ini dengan ada saran dari teman tadi itu saya pikir mungkin saya harus belajar ini tentang metode baru ini karena berdiferensiasi. Ya harus mungkin saya coba itu, tapi itu sebenarnya saya belum tahu itu. Jadi mungkin saya harus cari orang atau mungkin karena kalau saya belajar sendiri juga ya, apalagi kita orang tua ini karena kita datang itu di depan laptop kita lama-lama. Saya mungkin apalagi mungkin tipe saya itu maunya itu seperti ini. Kita sejatinya ada yang kasih ini lebih cepat kayaknya daripada saya membaca itu. Kalau di laptop itu saya ngata sudah tidak ini juga ini. Jadi iya. Jadi yang Pak Herman tadi sampaikan kepada saya mungkin bisa dipakai saran teman tadi itu. Itu tentang pemahaman berdiferensiasi. Ya. Dan hal itu Pak Herman belum pernah coba. Iya, saya belum coba. Bagaimana selama ini Pak Herman melakukan pendekatan sama siswa Pak Herman? Kalau itu mungkin kalau pendekatan yang itu mungkin untuk bagaimana mereka artinya saya memahami mereka. Saya selama ini itu palingan mungkin tinggal saya ada tanya-tanya mereka. Kalau yang selama ini saya lakukan mungkin
untuk mengetahui apa mereka itu mungkin dari biodata mereka. Ya. Saya sih belum memetakan ini potensi mereka belum. Tapi yang saya petakan itu adalah dari hasil akademiknya. Kalau hasil tes itu saya analisis memang. Makanya saya kaget, kenapa begini malah menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya apa yang Pak Herman lakukan itu sudah termaksud cara bagaimana metode pembelajaran berdiferensiasi. Hanya mungkin belum terlalu menjurus ke dalamnya. Seperti tadi Pak Herman sudah katakan, belum mengenai masalah minat. Mungkin Pak Herman baru ke profil tadi kan? Iya, saya belum apa namanya? Ya. Saya belum pahami juga sih bagaimana itu mau apa namanya. Mungkin saya baca dari sepintas dari browsing saya. Ya. Jadi memang minat siswa itu katanya memang penting untuk diperhatikan. Tapi saya belum melakukan sih, saya belum tahu bagaimana cara memanfaatkan itu. Yang saya ambil itu memang hasil pembelajaran dari hasil tes yang hasil tes pembelajaran, hasil tes itu saya analisis. Kok itu menurun ya hasilnya. Hanya memang saya belum kaitkan dengan apa sih minatnya mereka. Jadi saya sempat tanya-tanya juga sih dari satu dua orang dari anak-anak itu, termasuk dari hasil wawancara dengan orang itu, saya lihat memang berarti mungkin minat ini anak-anak berbeda-beda. Tapi saya baca-baca memang di biodatanya mereka itu ya kira-kira jelas juga sih, dan memang perlu mungkin kita tindak lanjuti mungkin. Dan yang terpenting saya mungkin harus belajar dulu mungkin, karena saya ternyata belum punya pemahaman tentang konsep baru ini, memang belum punya pemahaman. Jadi seperti tadi yang Pak Herman juga sudah sampaikan, bahkan Pak Herman sudah sempat memetakan profil ya, yang seperti Pak Herman tadi bilang, dengan Pak Herman melihat juga profil pelajarnya siswa Bapak, terus tentang pemetaan akademik mereka. Nah, kalau sampai seperti itu, apa tindakan Pak Herman kalau ketika melihat bahwa tidak sesuai ekspektasi yang Pak Herman harapkan? Iya, jadi saya mungkin berpikir saya harus mencoba ini yang Bang ini. Saya harus mencoba dan saya harus setelah saya browsing dan saya diskusi dengan teman itu bahwa memang harus kita mencoba ini, dan mungkin saya harus memulai dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam itu. Jadi saya baca-baca itu memang katanya harus dipetakan dulu, itu siswanya dipetakan dulu jadi supaya kita tahu. Jadi mungkin pemetaan dulu lah yang mungkin saya coba lakukan. Jadi saya petakan dulu itu siswa saya, dan saya harus belajar dulu bagaimana cara memetakan, karena yang selama ini memetakan minat itu karena selama ini saya petakan ya hasil akademiknya. Iya. Jadi yang ingin Pak Herman pelajari di sini adalah bagaimana memetakan minat. Ya, karena selama ini Pak Herman hanya mampu sampai di memetakan dari segi nilai akademik yang mereka capai. Nah, berdasarkan itulah sehingga Pak Herman menarik kesimpulan dari pemahaman pembelajaran mereka terhadap Pak Herman yang Pak Herman berikan di dalam kelas mungkin seperti itu ya. Nah, baik, jadi Pak Herman sekarang tadi itu sudah masuk di rencana strategi ya Pak Herman untuk melakukan ke depannya seperti itu. Kapan kira-kira Pak Herman ingin melakukan itu? Saya kalau mungkin mau melakukan itu, pertama kalau pemetaan itu mungkin setelah saya paham dulu cara memetakan. Kalau sudah paham, mungkin secepatnya saya akan petakan. Kemudian saya kombinasikan dengan data-data saya yang sudah ada ini. Kemudian mungkin saya buat rencana baru dalam pembelajaran, dan mungkin ya secepatnya juga saya harus terapkan supaya saya lihat juga hasilnya. Tapi intinya lagi-lagi ya harus belajar dulu ya. Jadi intinya itu. Jadi mungkin saya banyak konsultasi seperti tadi dengan teman itu yang lebih paham mungkin. Saya cari mungkin di teman di sekolah lain atau yang mungkin lebih paham atau siapa yang lebih paham. Jadi supaya mungkin saya lebih cepat mengatasi masalah saya ini. Kalau memang kalau dari hasil kita diskusi saya minimal juga ini kayaknya memang menarik juga itu seperti yang bahwa kita petakan itu. Ada tadi Pak Herman bilang akan secepatnya melakukan, bertanya juga sama teman. Selain daripada itu, kira-kira kiat-kiat apa yang Pak Herman ingin lakukan selain bertanya mungkin sama teman, itu ada hal yang lain mungkin yang bisa Pak Herman lakukan, dan apakah ada jangka waktunya sehingga
rencana tujuan Pak Herman itu dapat terselesaikan dengan cepat? Kalau hal-hal lain mungkin apa ya? Literasi mungkin atau bagaimana? Ya, tadi mungkin kalau literasi itu ya sudah pasti kalau literasi saya pasti akan mencari, saya akan pasti mencari kalau itu. Kalau mungkin ini lagi mungkin kalau hal yang lain mungkin saya pasti akan ya mencoba menyusun rencana dulu, saya konsultasikan dengan teman-teman, kemudian saya aksi. Tapi mungkin hal yang paling juga mungkin saya harus ada orang yang amati, jadi saya mengundang teman saya, jadi pasti saya undang teman saya, karena pasti saya tidak bisa lihat diri saya, pasti itu sudah pasti. Jadi saya mungkin hal lain mungkin saya harus datangkan teman saya untuk mengobservasi saya supaya dia bisa menilai saya bahwa oh dia bisa menerapkan atau tidak. Jadi mungkin nanti dia akan menilai baru supaya mungkin juga jangan sampai juga mungkin selama ini saya subjektif juga terhadap siswa-siswa saya ini. Jadi mungkin ada orang lain mungkin yang datang memantau saya, mungkin itu jalan hal lain mungkin. Ya, jadi seperti tadi Pak Herman sudah katakan, mungkin selain sama orang lain yang Pak Herman butuhkan juga dengan literasi, tapi sebenarnya Pak Herman butuhkan itu adalah penilaian teman. Jangan sampai Pak Herman dalam melakukan strategi itu mungkin ada yang salah atau seperti apa. Seperti tadi juga Pak Herman mengatakan, jangan sampai Pak Herman terlalu subjektif ya kepada siswa Pak Herman sehingga mereka jadi bermalas-malasan seperti itu ya. Nah, jadi untuk kedepannya Pak Herman akan lebih jeli lagi melihat mengenai masalah pemetaan siswa yang berada di dalam kelas, khususnya tempat Pak Herman mengajar. Seperti itu barangkali ya. Iya, saya rasa mungkin dengan hasil pemetaan ini mungkin saya bisa mungkin buat model baru lah, saya ikut model baru ini, dan mungkin saya kalau ya mudah-mudahan saya berhasil lah, dan mungkin saya akan berbagi insya Allah kalau memang berhasil, karena ini saya rasa memang menjadi masalah bersama, karena tadi satu teman juga dia bilang sama jadi saya kesian Pak, jadi gitu. Ya baik, dalam pemetaan tersebut seumpamanya sudah Pak Herman melakukannya, seperti ukuran keberhasilan yang Pak Herman capai dari yang Pak Herman targetkan itu seperti apa? Kalau itu mungkin Bu, saya melihatnya mungkin bisa dari hasil belajar mereka. Jadi kalau saya petakan, saya bisa terapkan itu hasil kembali lagi ke pemetaan akademik ya. Jadi kalau misalnya hasil pemetaannya saya bisa gunakan dalam pembelajaran dan berhasil mengatasi masalah ini, dan mereka kembali nilainya bagus dan cara belajarnya mereka benar-benar antusias dan mau mengerjakan tugas kembali dengan seperti dulu lagi. Ya itu mungkin ukuran yang bisa saya simpulkan. Baik. Termasuk mungkin dari hasil penilaian dari teman tadi seperti mungkin itu. Iya, jadi Pak Herman nanti akan kembali melihat lagi dari hasil pencapaiannya mereka ya. Pencapaiannya mereka, apakah strategi metode yang Pak Herman akan lakukan selanjutnya nanti ini itu berhasil atau seperti apa ya. Nah, kira-kira ini nih Pak Herman, kita berandai-andai nih ya, karena ini kan Pak Herman belum melakukan. Kalau seandainya nanti ada kendala, apa yang kira-kira Pak Herman akan bisa lakukan? Kalau ada kendala, mungkin saya coba melihat kembali langkah-langkah yang saya lakukan. Kemudian saya banyak lagi berdiskusi dengan teman-teman. Jadi mungkin saya lihat dulu kendalanya dari mana sumbernya. Jadi mungkin itu yang saya harus atasi. Jadi mungkin kalau ada kendala ya saya lihat dulu dari mana sumbernya. Kemudian saya harus atasi kalau memang gitu. Jadi intinya mungkin ya kalau ada kendala ya coba kita menemukan lagi kembali solusinya supaya bisa berjalan cara-cara. Ya, jadi seperti Pak Herman tadi katakan, ketika ada kendala ya namanya kita ini manusia biasa ya Pak Herman, dalam bekerja ya pasti mungkin kita nggak tahu kendala-kendala apa saja yang akan kita lakukan, yang akan terjadi sama diri kita. Nah, jadi Pak Herman tadi mengatakan ya pasti akan berusaha untuk menemukan solusinya ya dengan cara berdiskusi atau mencari tahu kenapa kendala tersebut ini bisa terjadi sehingga ditemukanlah jalan keluarnya daripada kendala itu. Nah, baik Pak
Pak Herman, ternyata setelah saya melihat dari awal tadi Pak Herman juga sudah berbicara mengenai proses yang Pak Herman lakukan dan sampai terjadi persoalan terhadap murid Pak Herman dan Pak Herman sendiri, ya, kenapa bisa tidak seperti apa keinginan Pak Herman inginkan dalam proses pembelajaran. Pak Herman, saya yakin punya kemampuan atas itu, apalagi Pak Herman ini sudah mencoba beberapa model, ya, dan sekarang ingin belajar lagi ke model yang lainnya untuk merubah. Siapa tahu dengan ada seperti itu Pak Herman bisa membuktikan atau berhasil untuk menerapkan proses pembelajaran yang efektif. Amin, amin, amin. Nah, mungkin seperti itu ya Pak Herman. Insya Allah, mudah-mudahan berhasil saya terapkan. Dan insya Allah kalau berhasil, ya tadi ini karena menjadi masalah bersama, insya Allah saya akan berbagi lah hasil, insya Allah. Iya. Baik. Jadi sudah seperti itu Pak Herman. Terima kasih. Kita bisa berdiskusi lagi. Iya. Jangan lupa kabari ketika ada perubahan kita bisa. Iya, insya Allah, Bu. Saya berterima kasih sekali nih. Saya rasa saya sudah dituntun untuk menemukan, karena saya kok bingung tadi itu. Jadi alhamdulillah sudah ada pencerahan ini. Saya berterima kasih sekali sudah dibantu. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah Pak Herman sudah mempraktikkan sebagai coach dan Bimo sebagai coachnya, dan alhamdulillah langkah-langkah Tirta sudah nampak betul yang saya lihat, dan itu memang perlu dilatih sebenarnya, memang perlu dilatih, dan insya Allah pasti bisa diterapkan. Selamat Pak Herman dan terima kasih Pak Herman sudah menguatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Balik, masuk Pak Herman. Insyaallah. Silakan dulu Pak. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Guru sehat-sehat. Kalau Pak Guru keadaannya? Ya, alhamdulillah baik juga seperti yang dijelaskan. Insyaallah. Mungkin lama tidak ketemu ini. Iya Pak Guru. Saya ini sangat rindu dengan Pak Guru sebenarnya. Baru sengaja tadi ini saya teringat mau ketemu Pak Guru dari beberapa hari yang lalu. Iya, memang ada tugas luar juga sih. Iya, saya lihat memang Pak Guru sibuk sekali. Jangan kali, aduh. Sama dengan Bapak kan. Masya Allah. Ada yang saya bisa tanya? Begini Pak Guru, saya ini kan, Pak Guru juga tahu kita sudah lama mengajar di sini. Tapi jujur hari-hari ini saya sangat mengalami yang namanya mungkin kebingungan Pak Guru. Bingung dengan anak-anak kita Pak Guru. Iya, bingung dengan anak kita. Bingungnya saya itu Pak Guru, mungkin juga ada pengaruh dengan pandemi kayaknya Pak Guru. Iya, bisa jadi. Tapi apa ini? Itu kan kalau sebelum pandemi dulu Pak Guru, biasa kalau kadang saya memberi tugas, anak-anak itu cepat dia kerja Pak Guru. Iya. Kemudian kalau saya minta mereka kerja kelompok tugasnya, mereka pasti antusias Pak Guru. Aduh, yang bikin saya bingung ini setelah saya refleksi mengadakan ulang tes KD ulang baru-baru, semua rata-rata hampir di bawah standar yang target saya Pak Guru. Saya jadi bingung Pak Guru. Oh iya. Gitu. Ada hal lain lagi yang paling nampak sekali tuh Pak Guru, saya lihat anak-anak itu biasa sibuk dengan kegiatannya sendiri kalau lagi kerja kelompok. Kadang biasanya juga kalau ini sejak diterapkan ini Pak Guru, diterapkan larangan membawa ponsel itu, kadang mereka suka menghayal sendiri kalau di dalam kelas Pak Guru. Saya jadi bingung Pak Guru. Gitu. Sehingga pembelajaran saya rasa mereka kurang nyaman dengan saya Pak Guru, tidak seperti biasa-biasanya Pak Guru. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita lanjut lebih jauh itu, apa sih sebenarnya Bapak Iwan inginkan dari pertemuan kita ini sebelum mungkin kita lebih jauh lagi mungkin? Iya Pak Guru, saya ini kan jujur saja, selain memang kita ingin memperoleh nilai yang baik terhadap anak-anak kita ini Pak Guru,
terutama dalam akademinya. Saya ingin karakter yang kita ingin tanamkan melalui visi sekolah ini Pak Guru bisa kita terapkan sama anak-anak. Jujur sekali Pak Guru, Masya Allah saya kebingungan betul dengan adanya mereka istirahat hampir 3 tahun ini. Yang tadinya biasa tuh Pak Guru, kalau saya mengajar mereka antusias, walaupun nilainya tidak begitu bagus. Yang saya senangkan itu respon terhadap tugas yang saya berikan Pak Guru. Mereka luar biasa, luar biasa. Iya. Dan sedangkan sekarang saya lihat memang ada kayak pergeseran seperti. Saya ingin bisa kembali seperti yang dulu dan memang kalau bisa hasilnya jauh lebih bagus Pak Guru. Saya ingin kali itu. Gitu. Jadi saya mendengar tadi bahwa utarakan tadi kalau salah tadi bahwa anak-anak itu kurang antusias mengerjakan tugas. Gitu ya. Padahal Pak Guru kalau kita mau tahu, saya itu paling suka memvariasikan media mereka. Terkadang saya mengajar, saya kasih media gambar, media fotografis itu. Ya suka juga ada anak-anak yang antusias, ada juga anak yang tidak antusias. Kadang saya kasih dalam bentuk video, kadang saya ajar mereka bagaimana kita mengasih di YouTube materinya. Senang, tapi kalau dari segi 30 lebih anak yang saya ajar itu Pak Guru, memang hanya sebagian kecil saja yang respon dengan media yang saya berikan Pak Guru. Iya. Bahkan kalau kerja kelompok, saya suruh mereka untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya hanya 1-2 orang saja Pak Guru. Saya biasa bingung, apa yang salah ya? Saya sudah siapkan media yang begitu bagus menurut saya, bagus. Sampai disusun sampai berhari-hari dengan MGP dan sebagainya. Tetapi ujungnya mereka juga hanya masih kurang Pak Guru, karena dibuktikan dengan hasil yang tadi itu saya bilang. Jadi tadi itu saya pikir bahwa memang inti masalahnya anak itu memang tidak antusias ya, terutama dalam belajar dan mengerjakan tugas. Sehingga berdampak pada mengerjakan tugas juga, gitu ya. Iya. Jadi kira-kira Pak Irwan sudah bertanya sama anak-anak tentang apa mereka? Itu yang menarik Pak Guru. Saya terkadang refleksi terakhir Pak Guru, saya tanyakan. Anak-anak ada yang tidak dimengerti materi kita sebelumnya, diam. Terus ada yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran kita hari ini juga jauh lebih menarik, diam juga Pak Guru. Yang lebih ekstrimnya lagi Pak Guru, sebenarnya jujur saja Pak Guru, saya pernah panggil orang tuanya mereka, terutama lagi di perwalian saya. Saya ingin tahu seputar kebutuhannya anaknya. Karena kalau saya berpikir, saya tanya langsung, karena mereka istilahnya tertutup mungkin. Saya coba panggil orang tuanya. Dari saya ajak orang tuanya itu Pak Guru, ada 2 hal yang penting yang memang harus saya segera lakukan ini Pak Guru. Saya lihat itu dia bilang orang tuanya, anakku itu katanya Pak Guru, dia tidak suka diceramahi. Karena kaisi akbar itu kata ibunya, tidak suka diceramahi dia lebih suka itu katanya Pak Guru kalau dia diarahkan saja, kemudian biar dia nonton yang disuruh itu, belajar biasa di rumah. Tapi saya sudah jadikan datanya itu Pak Guru, saya sudah catat. Yang kedua, anak-anaknya katanya mereka itu sukanya hal-hal yang yang lebih kontekstual dalam dirinya Pak Guru. Itu jujur memang Pak Guru. Saya biasa lebih banyak ke buku teks, biasa saya buku kayak biasa saya malas mencari, tapi saya pikir sudah relevan lah. Saya biasa terkadang begitu. Jadi saya mendengar tadi itu dari paparannya Pak Irwan bahwa sudah mengundang orang tua, sudah diskusi, bahkan sebenarnya sudah mendapatkan profil belajarnya itu bahwa dia data awalnya bahwa anak itu memang dia sukanya menonton gitu ya. Tapi Pak Irwan sudah melakukan tindak lanjut terhadap apa itu? Itu ya Bu, saya kebingungan sebenarnya awalnya Pak Guru. Saya berpikir itu Pak Guru, mungkin bagus juga kalau dalam kelas saya bagi-bagi begitu Pak Guru ya. Artinya berdasarkan karakternya mereka kayaknya Pak Guru ya. Saya ingin membagi berdasarkan karakter belajarnya anak-anak itu. Hanya memang saya belum coba itu Pak Guru. Karena saya berpikir anak-anak ini kan lebih suka banyak menonton sebenarnya. Tapi setelah saya alami, setelah masa pandemi kita mulai aktif kembali nih Pak Guru,
memang kayaknya harus segera saya lakukan itu Pak Guru. Oh gitu. Jadi kira-kira kalau Pak Irwan mau melakukan tadi itu menerapkan tadi hasil data-datanya tadi itu mungkin dalam pembelajaran yang nanti ke depan Pak Irwan lakukan, kira-kira dalam bentuk apa kira-kira itu? Kira-kira kalau bagus. Sebenarnya biasa kalau saya baca literatur ini kan sudah perkembangan. Biasa saya juga Pak Guru biasa menjelajah di Google, mencari tahu tentang solusi yang tepat untuk mengantisipasi itu. Saya pernah mendengar ada istilah tes diagnostik itu Pak Guru. Itu katanya untuk mengetahui karakter dan anak-anak itu harus seperti itu. Saya coba mencari referensi, bertanya beberapa teman, tapi memang saya harus konsultasi dengan Pak Guru untuk mengetahui itu. Oh ternyata memang saya harus melakukan dua hal yang penting Pak Guru. Tapi saya lebih memilih yang satu itu saya ingin melakukan wawancara langsung untuk mengetahui apa yang dia katakan orang tuanya ini benar atau tidak. Dan yang kedua saya ingin memastikan bahwa mereka nyaman dengan posisi belajar seperti ini Pak Guru. Makanya saya ingin wawancara mereka untuk mengetahui secara jelas karakter belajarnya mereka Pak Guru. Dan apa yang dia senangkan dari belajar dengan saya. Iya. Berarti tadi saya mendengar juga dari penjelasan Pak Irwan itu bahwa anak-anak Pak Irwan itu ingin merubah pembelajarannya dengan sudah mulai mencoba mencari referensi, mencari apa yang bisa digunakan untuk di pembelajaran itu. Salah satunya tadi ingin mengadakan tes diagnostik kepada siswanya. Jadi, tapi Pak Irwan pilih tadi katanya itu, saya dengar itu wawancara ya? Saya ingin wawancara langsung. Wawancara itu salah satu memang salah satu tes yang ini. Tapi Pak Irwan ini saya mau tanya lebih lanjut. Kira-kira kalau Pak Irwan mau menggunakan wawancara itu, siapa kira-kira yang Pak Irwan bisa diminta bantuannya misalnya untuk bisa membantu dalam proses itu supaya mungkin lebih cepat digunakan itu? Kayaknya saya ingin melibatkan wali kelasnya Pak Guru. Karena memang jumlah kelas yang saya ajar itu cukup banyak. Iya, cukup banyak dengan karakter yang berbeda kalau menurut interpretasi saya. Apalagi saya mengajar di program IPA dengan di IPS itu memang agak berbeda. Insya Allah saya coba minta tolong sama wali kelasnya. Saya akan mungkin memberikan dia panduan dan mencoba diskusi bagaimana saya akan lakukan itu. Yang kedua, saya ingin minta tolong langsung ke guru BK-nya. Karena biasanya kan guru BK itu dia banyak lebih tahu. Iya. Dan karakternya. Pokoknya dua orang itu Pak Guru. Insya Allah kalau saya lakukan, saya akan pasti minta tolong kepada mereka. Iya. Jadi memang nanti Pak Irwan berarti mau melibatkan wali kelas, mau melibatkan guru bimbingan, supaya mungkin data-datanya itu lebih akurat nanti pada saat nanti mau memperbaiki pembelajarannya. Iya, gitu ya. Jadi kira-kira nanti kalau setelah didapatkan datanya itu mau di model seperti apa? Atau langkah apa yang harus dilakukan kira-kira supaya data itu bisa bermanfaat, bisa berguna? Iya. Jelasnya Pak Guru, saya ingin pembelajaran yang saya ingin lakukan, yang saya sudah lakukan hari ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik di sini Pak Guru. Saya ingin bukan harus anak-anak pintar begitu, tapi saya inginkan itu adalah mereka bisa bahagia belajar dengan saya, dan mereka juga itu mengerti materi saya Pak Guru. Materi saya Pak Guru. Makanya saya ingin mereka itu mencintai saya, bahkan merindukan saya ketika saya tidak masuk di dalam kelas. Iya. Makanya saya ingin petakan mereka. Mudah-mudahan dengan saya lakukan pemetaan itu, minta tolong sama teman, menggali informasi yang ada, saya bisa lakukan. Oh iya, jadi nanti kalau sudah dipetakan, tadi kan sudah memetakan apa segala macam tujuannya Pak Irwan kan memang dari tadi menginginkan supaya Pak Irwan itu pokoknya dirindukan oleh siswanya, pokoknya menyenangkan pembelajarannya. Jadi kira-kira apa yang model apa kira-kira atau apa langkah yang bisa yang bisa dilakukan supaya pembelajaran Pak Irwan itu bisa yang menarik minat mereka atau bisa Pak Irwan itu dirindukan lah. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan supaya anak-anak itu Pak Irwan sudah masuk, kenapa ya? Jadi ada seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya Pak Irwan supaya bisa gitu. Tadi kan sudah mengatakan. Jadi data itu kira-kira bagaimana ini? Iya.
Jelasnya kalau berbicara tentang mungkin strategi strategi yang kali ini, memang saya harus banyak dulu belajar dari segi pembelajaran yang ada. Artinya karena kalau sudah saya petakan begitu juga dan saya juga tidak melakukan action misalnya dengan apa yang ada, pasti juga ujung-ujungnya akan begitu saja. Tapi insya Allah saya akan coba sambil memperbaiki media yang ada, saya sudah susun dengan sedemikian rupa dengan sesuai kebutuhannya mereka. Insya Allah komitmen ini juga memang harus saya bangun dengan teman-teman yang ada yang mengajar di kelas itu. Karena saya takutkan jangan sampai saya sudah menanamkan seperti ini, tiba sama teman yang lain mereka bisa berubah. Iya. Makanya memang saya harus butuh, selain strategi tadi, memang harus ada keyakinan yang saya bangun dengan mereka supaya mereka memang serius untuk belajar dengan saya. Oh iya, jadi tadi Pak Irwan sudah banyak melakukan itu mau mencoba salah satunya tadi itu dengan mencoba berkolaborasi dengan teman, kemudian mengajak mereka untuk sesuai itu untuk bisa mereka menemukan apa yang mereka inginkan. Jadi kira-kira setelah Pak Irwan mendapatkan itu semua, kira-kira langkah selanjutnya apakah tidak butuh teman mungkin untuk selain teman untuk misalnya di pembelajaran tadi ada teman-teman di luar mata pelajaran supaya mereka juga misalnya merasakan hal yang sama, apakah tidak perlu? Saya sangat senang pertanyaan ini, Guru. Memang saya harus melakukan refleksi diri dan sekaligus memang harus pengimbasan kepada teman. Saya harus beritahu bahwa seandainya misalnya ini berhasil, saya akan coba berbagi sama teman. Saya akan berbagi dengan apa yang telah saya lakukan ini dulu, dan semoga bisa dimanfaatkan dengan teman. Karena jujur saya Pak Guru, ini baru pertama kali saya melakukan. Memang pasti saya akan dapat kendala, tapi saya yakin saja kalau sudah matang persiapan saya dan teman-teman yang lain mendukung kegiatan yang saya lakukan ini, pasti bisa. Iya. Jadi tadi Pak Irwan sudah mengatakan bahwa ini adalah langkah yang pertama kali untuk menerapkan pembelajaran. Iya. Jadi karena ini mungkin langkah pertama, siapa kira-kira pihak yang bisa diajak membantu selain yang pertama tadi itu yang sudah Pak Irwan sebutkan, siapa kira-kira pihak yang bisa membantu supaya memang pembelajaran yang Pak Irwan bisa lakukan di kelas itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan? Saya ingin dengan yang pembaharuan yang sudah saya lakukan ini, minimal pimpinan Bapak Kepala Sekolah atau teman-teman di kurikulum bersama saya itu harus ada penimbasan, dan insya Allah semuanya itu bisa kita lakukan untuk semua teman sejawat Pak Guru itu. Dan selain itu bahkan sebenarnya saya terpikir untuk berdasarkan karakter tadi itu, saya ingin membentuk komunitasnya mereka. Karena kalau saya berpikir kalau hanya dalam kelas seperti ini saya petakan hasilnya seperti ini, kalau saya tidak actionkan terus mereka, maka saya yakin juga akan tidak maksimal hasilnya Pak Guru. Oh iya, jadi intinya tadi saya dengar dari apa yang disampaikan Pak Irwan bahwa harus ada pengimbasan apa yang Pak Irwan sudah lakukan supaya menyeluruh tindakan yang dilakukan sekolah ini supaya memang menjadi karakter sesuai kita. Jadi saya rasa itu langkah yang bagus, yang luar biasa. Jadi kira-kira kapan mulai Pak Irwan bisa action gitu? Saya mau secepatnya Pak Guru, secepatnya, karena memang kegiatan ini agak lama pasti perlu, karena kelas yang saya ajar itu banyak sekali. Tapi saya mau kalau perlu besok, insya Allah malam ini saya akan menyusun panduan wawancara saya. Sambil saya berkomunikasi dengan wali kelasnya, karena jujur saya Pak Guru, kan saya tahu wali kelas itu punya peran, apalagi mereka yang ini kan kelas 11 dengan 12 yang saja, pasti data awalnya ada dengan wali kelas. Iya. Saya akan coba konsultasi sama mereka sambil merampungkan wawancara saya itu supaya
dalam waktu dekat ini saya laksanakan pemetaan ini. Oh iya. Jadi setelah Pak Irwan petakan, kegiatan selanjutnya lagi seperti apa kira-kira? Supaya lebih bagus lagi. Jelasnya saya sudah harus laksanakan di pembelajaran saya Pak. Artinya data yang ada ini saya pasti imbaskan ke teman dan beritahu, karena kan apalagi data ini tidak boleh saya nikmati sendiri. Saya berharap juga teman yang lain bisa ikuti saya. Dan tentunya mengajar juga kita bisa lebih nyaman dan anak lebih bahagia belajar kita. Dan saya lihat itu katanya data itu mau diimbaskan. Ya. Apakah hanya data yang mau diimbaskan sama teman-teman itu? Jelasnya kalau mereka mau, ini kan kita juga tidak bisa memaksa mereka. Kita belajar. Iya. Kalau mereka mau, pasti saya akan diseminasi dengan mereka. Intinya saya coba berbagi cara yang sudah saya pelajari kalau sudah mengamati mereka itu, bagaimana bisa maksimal kita belajar di dalam kelas. Makanya saya akan coba berbagi strategi dan model pembelajaran saya mengajarkan berdasarkan karakter anak-anak. Iya, jadi nanti anak-anak itu bisa dipelajarkan sesuai dengan karakternya. Sesuai karakternya. Artinya dan kasih pemetaan itu anak-anak itu mau dipelajarkan sesuai dengan karakternya. Seperti itu. Jadi setelah itu nanti Pak Irwan membahaskan semuanya, termasuk mungkin cara pelaksananya segala macam, sehingga nanti menjadi iya. Jadi kayaknya Pak Irwan bisa menerapkan itu. Saya yakin. Saya yakin Pak Guru pasti bisa. Yang penting teman-teman mendukung. Dan kami Pak Guru harus dukung saya. Ya, jelas lah. Jadi jelas lah. Jadi saya itu sangat mendukung lah. Jadi ini mungkin bentuk bantuan dari saya juga, bahwa artinya apa yang mungkin saya coba pahami, kita merasakan sama-sama. Jadi intinya saya yakin Pak Irwan bisa menerapkan itu. Dan dari hasil tadi itu mungkin karena hanya Pak Irwan belum melakukan, sudah mencoba berbagai cara. Jadi alhamdulillah mungkin dicoba cara baru ini. Dan saya berharap kalau Pak Irwan sudah menerapkan cara ini, kita bisa bertemu kembali. Dan saya sangat merindukan dan sangat menantikan bagaimana ekspresi Pak Irwan setelah menerapkan ini. Tentang keberhasilannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih ya Pak Irwan, Pak Herman, tadi sudah melakukan coaching dengan sangat luar biasa. Nah, dalam melakukan coaching tadi yang saya simak, Pak Herman pertama dulu saya komentari sudah menanyakan tentang tujuan, terus bagaimana kedepannya Pak Irwan, seperti apa strateginya Pak Irwan, terus waktu yang digunakan Pak Irwan, terus ukuran keberhasilan apa yang Pak Irwan ini, sampai dengan bagaimana cara Pak Irwan dalam melakukan strategi tersebut. Terus Pak Irwan juga di sini sebagai coachnya, menurut hasil pengamatan saya sudah sangat baik dalam hal Pak Irwan sudah bisa menggali potensi yang ada di dalam diri Pak Irwan, yang tanpa disadari sebenarnya ada di dalam diri Pak Irwan. Nah, hal itulah yang harusnya kita sadari bersama dalam menerapkan coaching terhadap teman. Sudah harus seperti itu. Utamanya si coach tidak harus untuk memberikan solusi, tetapi menggali daripada apa kemampuan coach tersebut. Nah, dari hasil pengamatan saya yang berlangsung kurang lebih 20 menit tadi percakapan antara Pak Herman sama Pak Irwan, alhamdulillah itu sudah berada di bagian Tirta yang ada di produk yang telah kita pelajari bersama di LMS. Semoga hari ini kita bisa bersama-sama belajar bersama-sama seperti apa metode coaching tersebut, dan kita bisa mengaplikasikannya di teman sejawat atau guru lain, khususnya di sekolah dalam
insya Allah yang akan dilaksanakan aksi nyata ke depan. Baik, terima kasih. Tentunya Pak Herman. Kami juga berterima kasih sudah diamati. Ya, mungkin ada tanggapan sebelum kita tutup. Cukup. Kayaknya cukup. Terima kasih. Yang pertama terima kasih saya atas. Baik. Kalau begitu, saya tutup saja Pak Herman sama Pak Iwan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi praktik Kamisi GP Angkatan 5 yang kami lakukan dari pra-observasi, observasi sampai tahapan pasca observasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.